Ya, kali ini kita akan membahas mengenai emisi termionik. Jadi, misalkan logam itu kita bisa menganggapnya sebagai potensial dengan dinding E0 gitu. Nah, elektron dapat menempati tingkat-tingkat energi dalam sumur potensial. Ketika suhu T sama dengan 0, energi maksimumnya itu sama dengan EF. Nah, pada suhu tinggi, elektron memiliki energi yang lebih besar, sehingga bisa melewati potensial penghalang di dinding logamnya. Jadi, model dari emisi termionik itu seperti ini. Jadi, yang awalnya nih elektron pada logam, kemudian bisa keluar gitu ya, karena suhunya tinggi, makanya ini dipanaskan dengan suhu termal. Ya, pokoknya entah gimana caranya dipanaskan. Nah, kemudian elektron yang bergerak, yang keluar dari sumber potensial tadi ditarik dengan medan listrik, sehingga menumbuk material. Nah, material ini adalah material yang bisa menyala ketika diberi muatan gitu, ketika ditumbuk sama elektron. Nah, bagaimana ketergantungan arus elektron yang keluar meninggalkan logam terhadap suhunya? Jadi pertanyaannya, apakah ketika suhu atau energi yang diberikan itu berbeda, jumlah elektron yang bergerak itu juga berbeda? Ya, kita tahu pastinya iya ya. Tapi bagaimana ketergantungannya ya kita harus cari tahu. Jadi, elektron akan meninggalkan logam apabila energi kinetiknya itu lebih besar daripada E0. Jadi kita ambil misalkan elektron bergerak ke arah X, yaitu ke kanan atau ke kiri gitu ya. Jadi elektron itu akan lepas ketika setengah mv kuadratnya itu lebih besar daripada E0. Dan jumlah elektron per satuan volume yang memiliki kecepatan Vx sampai Vx plus dVx adalah Gx Vx dVx, itu lain adalah integral dari J yang bergantung terhadap ketiga komponen kecepatan diintegralkan terhadap Vy dan Vz, karena ya kita nggak peduli kecepatan ke arah Y dan Z nya itu berapa, yang penting kita cari elektron dengan kecepatan X seperti ini. Nah, untuk elektron, satu tingkat energi itu bisa diisi oleh dua elektron dengan spin yang berbeda, sehingga rapat elektronnya kita tulis dalam ruang fasa, yaitu 2 kali volume ruang fasa dibagi dengan B, itu kan, dikalikan dengan B, di mana B-nya itu adalah disebut H pangkat 3. Nah, jadi J-nya itu adalah Fe dikalikan 2M pangkat 3 H pangkat 3 dVx dVy dVz. Nah, misalnya adalah 2M pangkat 3 per H pangkat 3 seper E pangkat E minus EF per KT plus 1 dVx dVy dVz. Nah, karena hanya ditinjau untuk elektron yang dapat keluar dari logam, maka energi elektron itu jauh lebih besar daripada energi Fermi. Jadi E kurang dari EF, karena seperti ilustrasi tadi ya, energi Fermi itu kan ya misalkan di sini gitu. Tapi ketika suhu tinggi, elektron itu bisa keluar ke atas gitu. Hingga distribusi Fermi Dirac itu bisa didekati menjadi E pangkat EF per KT dikalikan E pangkat minus E per KT. Nah, ini kita bisa berikan faktor 1 di sini. Nah, sehingga rapat elektronnya itu adalah J, Vx, Vy, Vz, dVx, dVy, dVz adalah 2M pangkat 3 per H pangkat 3, E pangkat EF per KT, E pangkat minus E per KT per KT, dVx, dVy, dVz. Tak lain adalah seperti ini, di mana E-nya adalah setengah mv kuadrat gitu ya, energi kinetik dari elektron ke segala arah. Nah, rapat elektron pada arah X aja, Jx Vx dVx itu seperti ini, kita integralkan untuk Vy dan Vz. Nah, kita bisa pisahkan integral untuk Vy dan Vz nya sendiri, dan untuk menghitung integral itu kita misalkan mvi kuadrat per 2kt sama dengan u kuadrat, dan dvi nya adalah akar dari 2kt per m du, dan pada batas-batasnya vi nya sama dengan, ketika vi sama dengan minus tak hingga, u nya itu minus tak hingga, dan ketika vi nya tak hingga, u nya itu juga tak hingga.
Dengan demikian, integral dari E pangkat minus MV kuadrat per 2KT dVi itu menjadi akar 2KT per M integral dari minus tak hingga sampai tak hingga minus U kuadrat. Nah, karena U itu E pangkat minus U kuadrat itu adalah fungsi genap gitu ya, ketika kita ambil U-nya itu adalah minus U, dengan kita akan mendapatkan hasil yang sama, sehingga kita bisa jadikan 2 kali di sini. 2 kali integral dari 0 sampai tak hingga. Dan kita tahu bahwa integral ini tidak lain adalah akar pi per 2 dari error function fungsi error untuk tak hingga, karena batasnya tak hingga, dan kita tahu fungsi error untuk tak hingga itu nilainya 1, jadinya adalah akar dari 2pi kt per m. Nah, dengan demikian terdapat jumlah elektron pada arah X adalah Jx, Vx, dVx nya seperti ini, dan kita dapatkan bentuk seperti ini, atau kita jabarkan menjadi 4pi m kuadrat kt per h pangkat 3 e pangkat ef e pangkat minus mv kuadrat per 2kt dvx. Nah, arus listrik persatuan luas sudut elektron yang bermuatan E dengan energi elektron lebih besar dari energi penghalang E0 adalah J besar gitu ya, terus dapat arus tuh sama dengan integral dari energi kinetiknya itu sama dengan E0 sampai tak hingga ya, karena harus lebih besar daripada E0 gitu. E Vx Jx dVx ini kan N kan, ini N atau jumlah sistemnya, jumlah elektron dari definisi arus listrik gitu ya. Nah, tidak lain adalah seperti ini. Integral ini kita ambil misalkan mvx kuadrat per 2kt dan dy-nya adalah m per kt vx dvx, dan ketika mvx kuadrat per 2 sama dengan E0, maka y-nya sama dengan E0 per kt, dan ketika fx kuadrat sama dengan tak hingga, y-nya sama dengan tak hingga. Jadi integral kita itu menjadi seperti ini, dan ketika kita evaluasi menjadi E pangkat minus tak hingga minus E pangkat minus E0 per kt, tak lain adalah seperti ini. Nah, ketika kita lihat di sini, kita bisa gunakan konstanta yang di depan ini menjadi A gitu ya. Dan ini T kuadrat, E pangkat minus V per kt, di mana V itu tidak lain adalah E0 minus EF. Nah, ketika kita plot ternyata seperti ini. Kita tahu bahwa rapat arusnya itu bergantung kuadratik terhadap suhunya, jadi dia akan naik gitu. Ya masuk akal ya, ketika suhu diberikan atau ketika logam dipanaskan, pastinya lebih banyak elektron yang dapat keluar gitu. Artinya pasti ketika suhunya naik, otomatis rapat arusnya juga naik. Tapi naiknya itu seberapa? Apakah linear, apakah eksponensial, apakah kuadratik? Ya ternyata ini kuadratik terus dihambat oleh ini gitu.